wajib. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Fi kulli rokaatin, di setiap rokaat wajib membaca Al-Fatihah. Sawaun kanat sholatu fardhon au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, setiap rokaat Pak wajib baca Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum maupun sholat sendiri, wajib setiap rokaat wajib baca Al-Fatihah. Baik si imam, baik si makmum maupun sholat sendiri. Ya, la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab, kata Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari, tidak dianggap atau tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya setiap rokaat wajib baca Fatihah. Tidak boleh tidak Pak, setiap rokaat. Nah, bagaimana kalau orang itu sholatnya berjamaah? Ya, kemudian ketika masuk ke masjid, imamnya sudah mau ruku, baca surat pendek, mau ruku, itu namanya masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang tertinggal dari imam, tidak sempat menyelesaikan bacaan Fatihahnya, makanya dinamakan masbuk. Jadi kalau Anda terlambat masuk ke masjid, imamnya baca surat pendek, kemudian Anda sholat, itu nggak usah pakai baca doa iftitah Pak, langsung baca Fatihah. Kalau Fatihahnya belum habis baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya ruku, Allahu Akbar, nggak usah dilanjutkan, langsung ikut ruku Anda dengan imam. Maka bacaan Fatihah Anda ditanggung imam, ini namanya masbuk. Jadi kalau Anda sejajar dengan imam mendapati ruku, berarti Anda dapat satu rokaat. Hati-hati. Makanya kalau sudah terlambat jangan diselesaikan bacaannya, langsung ruku. Ini kadang-kadang saya melihat orang sudah masbuk terlambat, imamnya ruku, nggak ikut ruku, dia masih baca Fatihah. Akhirnya imamnya berdiri dari ruku, dia baru ruku, ketinggalan satu rokaat. Ketinggalan satu rokaat. Jadi selama Anda sejajar rukuknya dengan imam, maka Anda dapat satu rokaat. Datang imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, Anda datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku, nggak usah pakai baca bismillah lagi, langsung ruku. Kalau Anda ruku imamnya sejajar, sempat Anda mendapati imam di dalam ruku, berarti Anda dapat satu rokaat. Tapi kalau Anda keburu-keburu nggak taunya imamnya ruku, Anda ketika takbir mau ruku, Allah mau ruku, gini imamnya berdiri dari ruku, berarti Anda ketinggalan satu rokaat. Hati-hati ya. Patokannya itu ketika Anda sejajar dengan imam di dalam ruku. Kalau Anda mendapati imam sejajar di dalam ruku, berarti Anda dapat satu rokaat. Ini kadang-kadang jangankan dapat imam di ruku, imamnya sudah ruku, makmumnya Allahu Akbar baca Fatihah ya dulu, akhirnya berdiri dari ruku, iktidal, kemudian sujud, baru dia ruku. Dikira dia dapat satu rokaat, padahal hilang satu rokaat ini Pak. Hilang satu rokaat. Ya. Kenapa? Nggak tahu ya, karena nggak belajar. Kalau dia belajar nggak mungkin salah, hati-hati. Ya, ini banyak orang salah ini terus terang ini. Ya, saya kalau terlambat kadang-kadang masbuk, samping-samping saya itu yang nggak tahu kadang-kadang banyak salahnya memang. Ya maaf. Kadang-kadang nggak mendapati sejajar dengan imam di dalam ruku. Pokoknya patokannya sejajar. Kalau Anda sejajar dengan imam di ruku, berarti Anda dapat satu rokaat, dan itu namanya masbuk. Nanti rokaat selanjutnya baru Anda baca Fatihah dengan sempurna. Nggak boleh sholat kan berjamaah itu bacaan Fatihahnya sudah ditanggung imam, dari mana? Berjamaah yang ditanggung imam itu kalau dia masbuk, itu cuma satu rokaat itu aja. Rokaat selanjutnya wajib makmumnya baca Fatihah. Kapan makmum baca Fatihah? Sunnahnya setelah membaca waladhdallin, amin. Kalau berjamaah, nah setelah waladhdallin, amin, imam makmumnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wajib Pak. Ya, wajib. Anda lupa. Bagaimana kalau lupa nggak baca Fatihah? Dilihat keadaannya. Kalau keadaannya Anda sebelum ruku, Anda ingat kalau Anda ini belum baca Fatihah, maka jangan ruku dengan imam. Lanjutkan bacaan Fatihahnya.
dilanjutkan. Jadi kalau Anda lupa Pak ya, jadi Anda sholat berjamaah, Allahu Akbar, nggak taunya ketika mau rukuk imamnya Anda, duh saya tadi baca Fatihah apa belum ya? Setelah baca waladhdallin tadi saya baca Fatihah apa belum ya? Lupa. Kalau lupa ini kan berarti ragu, berarti dihukumi belum baca. Nah itu Anda jangan ikut rukuk Pak. Anda jangan ikut rukuk, tapi lanjutkan bacaan Anda sendiri, Fatihah Anda sendiri. Walaupun imamnya sudah rukuk, imamnya berdiri dari i'tidal, tetap lanjutkan baca Fatihah. Kapan Anda harus rukuk? Ketika imam berdiri dari sujud yang pertama, Anda harus sudah selesai bacaan Fatihahnya dan harus rukuk. Jadi sebelum imam itu berdiri dari sujud yang pertama, Anda harus rukuk dulu. Anda harus sudah menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi ingat ya, kalau Anda ragu belum membaca Fatihah, keadaannya belum rukuk, maka Anda jangan rukuk. Walaupun imamnya rukuk, Anda langsung baca Fatihah sendiri. Patokannya yang penting imam belum berdiri dari sujud yang pertama, Anda sudah harus selesai baca Fatihah dan rukuk. Patokannya di sana aja. Tapi Anda ingatnya pas ketika rukuk, ketika sujud, ketika tasyahud akhir, ingat loh tadi rakaat terakhir saya belum baca Fatihah, maka jangan ikut salam dengan imam. Nanti setelah imam salam, Anda langsung berdiri nambah 1 rakaat. Seperti itu. Jadi hati-hati, kalau Anda lupa, ragu baca Fatihah setelah dalam keadaan rukuk dengan imam, maka Anda harus nambah 1 rakaat. Walaupun lupa Pak, walaupun Anda ikut imam mulai pertama. Mulai rakaat pertama Anda ikut imam, nggak taunya ketika tasyahud akhir ingat loh rakaat pertama sama rakaat kedua saya belum baca Fatihah, nggak usah salam, berdiri nambah 2 rakaat. Berapa kali Anda lupa baca Fatihah, sebegitu juga Anda nambah rakaatnya. Tapi kalau ingatnya sebelum rukuk, maka Anda nggak usah rukuk, lanjutkan bacaan Fatihahnya. Faham ini ya? Jadi baca Fatihah hukumnya wajib, setiap rakaat wajib. Ya, dibaca hukum syarat-syaratnya membaca Fatihah itu dibaca secara sempurna semua huruf-hurufnya. Ya, jadi bacanya jangan dalam hati Pak, dikeluarkan suaranya. Dikeluarkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Didengar oleh telinganya sendiri. Kalau bacanya dalam hati nggak sah. Ya, hati-hati, baca Fatihah nggak boleh dalam hati karena ini rukun perkataan, jadi harus dilafadzkan, harus diucapkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Semua hurufnya lengkap, harokatnya, tasdidnya nggak boleh, walaupun hilang 1 huruf, 1 tasdid, 1 harokat, maka tidak sah Fatihahnya, wajib diulang. Ya, jadi baca Fatihah ini wajib didengar oleh telinganya sendiri, bukan geremeng. Baca dalam hati. Atau hilang-hilang bismillahirrahmanirrahim, nanti ar-rahmanirrahimnya dalam hati, nanti yang selanjutnya dikeluarkan lagi dalam hati lagi, nggak sah, harus dikeluarkan ya. Jadi hukum membaca Fatihah ini wajib. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah, sholatnya tidak sah ya. Atau hurufnya gugur 1 saja maka tidak sah. Makanya kata orang-orang dulu itu sering minta ijazah baca Fatihah sama guru-gurunya ya, petamat Fatihah, bukan petamat Quran, petamat Fatihah, ijazah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Jadi kalau salah cara bacanya, sholatnya rusak. Makanya orang dulu itu senang mengaji terutama Al-Fatihah kepada gurunya. Dilihat makhrajnya, tajwidnya, hurufnya betul apa enggak. Kalau betul, maka insya Allah sholatnya betul. Tapi kalau sudah bacaannya nggak karuan, makhrajnya, hurufnya, tajwidnya, takutnya nanti sholatnya nggak sah, sholatnya rusak. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa Fatihah itu Anda pelajari. Ya, Anda belajar kepada guru tajwid yang berkaitan dengan bacaan Quran supaya Fatihah Anda ini sah atau Fatihahnya benar. Karena kalau Fatihahnya salah, akhirnya berkaitan dengan sholatnya juga tidak sah. Ya. Jadi Fatihah hukumnya wajib dibaca, tidak boleh tidak. Ya. Banyak sebenarnya syaratnya ini ya. Cuma syarat yang pentingnya itu wajib didengar oleh telinganya sendiri. Ya, wajib didengar oleh telinganya sendiri. Ya. Dan dibaca setiap rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya?